Ya saya, nah tenang. Tanya sih kalau kedutaan saya memang ada urusan. Kalau butuh saya tidak masalah. Jadi sudah ada permintaan dari Indonesia? Pihak Malaysia sama ada di Malaysia atau di luar. Tidak apa statusnya, apa kasusnya. Sebab kita korupsi ini saya tidak berdasarkan tuduhan. Saya bilang kepada Presiden begitu. Jadi dibicarakan juga kasus Riza ini antara Pak Prime Minister dengan Pak Prabowo. Sebab ini bukan banyak urusan saya kalau dia itu di Malaysia ada kasusnya. Sejak resmi ditetapkan sebagai daftar pencarian orang pada 19 Agustus 2025 oleh Kejaksaan Agung, Muhammad Riza Khalid telah menjadi misteri tergelap dalam babak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Bukan sekadar buronan teman-teman, dia adalah pertaruhan politik terbesar Prabowo. Jika berhasil, publik percaya bahwa Prabowo tidak hanya omon-omon, tapi jika gagal, kegagalan ini bisa menghapus semua kebijakan dan kebaikan Prabowo selama menjadi presiden. Penolakan lobi keluarga. Ya, Prabowo dan Riza itu sebenarnya punya hubungan keluarga teman-teman berdasarkan pengakuan Kepala Staf Presiden Kodari. Dan setelah penolakan sogokan 41,5 triliun oleh Prabowo dan adiknya Hashim, perburuan Riza Khalid menjadi ujian sesungguhnya bagi Indonesia di mata dunia. Lantas, apa sih kepentingan terbesar Prabowo dalam memburu Riza Khalid? Mengapa Prabowo begitu ngotot membawa si Raja Minyak ini kembali untuk diadili di Indonesia? Alasan pertama yang paling masuk akal adalah menanam kembali kepercayaan rakyat, teman-teman. Rakyat tidak lagi percaya pada pemerintah di tengah lesunya ekonomi, di tengah kesulitan hidup mereka, di tengah rakyat yang kini membeli susu dari pinjaman online, maka yang terjadi pada tanggal 25 sampai dengan 28 Agustus hanyalah permulaan. Kaos yang lebih besar bisa terjadi lagi seperti pada tahun 1998. Situasi ini gampang sekali ditunggangi oleh mafia dan intelijen asing yang kini berebutan lahan di tengah perang dingin blok barat dan blok timur ditambah dengan perang dagang antara Amerika Serikat versus China. Jika Riza ditangkap yang merupakan simbol dari oligarki hitam yang sudah lama bercokol di Indonesia, maka rakyat akan percaya pada pemerintahan Prabowo. Rakyat akan berpikir begini, sekelas Riza saja berhasil ditangkap oleh Presiden Prabowo, apalagi sekelas koruptor ikan teri yang suka pamer jabatan dan harta di atas penderitaan rakyat. Alasan kedua, yang disasar Prabowo di balik usaha untuk menangkap Riza Khalid adalah kepentingan pilihan yang selama ini bocor dari sektor migas. Berkali-kali Prabowo menyatakan hal ini teman-teman. Kegelisahan terbesarnya dari dulu adalah Indonesia bocor. Bahkan kata bocor ini dulu pernah dijadikan meme lucu lantaran dalam setiap Prabowo selalu menyebut kebocoran ini. Tapi hal ini menunjukkan bahwa Prabowo tahu cara mafia ini bermain dan tahu berapa kerugian negara yang sebenarnya dialami oleh Indonesia. Yang jelas bukan ratusan triliun teman-teman, tapi bisa jadi ribuan triliun. Bayangkan saja 41,5 triliun mereka siapkan untuk menyogok Prabowo dan Hashim. Teman-teman bisa bayangkan berapa negara yang berhasil dicuri oleh para mafia ini. Kalau sumber daya kita bocor, darah kita hilang. Kalau hilangnya terus-menerus, tahun-tahun, bertahun-tahun, berdekade-dekade, sudah pasti saudara-saudara tidak usah orang pinter, tidak usah S3 untuk di ujungnya kita akan gagal sebagai suatu bangsa. Karena itu di awal pemerintahan saya berusaha untuk pertama, mengerti, mencari, memahami di mana kekayaan kita semuanya. Kejagung memang telah mengajukan red notice teman-teman kepada Interpol. Namun hingga kini surat perintah penangkapan global itu masih dalam tahap asesmen atau verifikasi di markas besar Interpol di Lyon, Prancis.
Dan buruknya lagi, proses ini malah memakan waktu, memberi Raja Migas waktu emas untuk menyusun skenario pelarian yang lebih kompleks. Lantas, di mana siluman yang mengendalikan pasar migas dengan julukan Theodolar ini bersembunyi? Reza Khalid adalah maestro perdagangan bayangan. Ia tahu betul cara kerja sistem finansial dan hukum internasional. Oleh karena itu, skenario pelariannya juga sangat. Reza Khalid diduga bersembunyi di Singapura yang dikenal sebagai surga finansial dan lokasi strategis bagi para pengusaha offshore. Namun, dugaan ini telah dipatahkan. Pada Juli 2025, Kementerian Luar Negeri Singapura secara resmi membantah keberadaan Reza Khalid di wilayahnya. Data menunjukkan bahwa Reza terakhir kali masuk ke Singapura Agustus 2024 dan berstatus sebagai visitor, bukan permanen resident atau tidak tinggal tetap di Singapura. Penolakan resmi dari Singapura ini menutup salah satu gerbang pelarian utamanya dan memaksa Kejagung untuk melihat titik dan fokus yang lain. Dan ke fokus yang kedua, yakni Malaysia. Fokus perburuan beralih tajam ke Malaysia. Berdasarkan data perlintasan imigrasi Indonesia, Reza Khalid terakhir tercatat meninggalkan Indonesia pada 6 Februari 2025 menuju Malaysia melalui Bandara Soekarno. Media putih pejabat menduga Reza Khalid saat ini banyak tinggal di negara bagian Johor atau Malaysia. Dugaan ini diperkuat foto Reza yang sempat terekam bersama utusan Gamcor Capital di sebuah hotel di Kuala Lumpur pada Juni 2025. Dukungan politik dan kerajaan Malaysia juga sangat menentukan, teman-teman. Malaysia menjadi lokasi ideal karena kedekatan kultural, geografis, dan koneksi politik Reza Khalid di sana. Media pernah menyoroti kunjungan Reza Khalid bersama Perdana Menteri Anwar Ibrahim ke Sultan Kedah pada tahun 2022. Meskipun PM Anwar Ibrahim menyatakan pemerintahannya akan memberikan kerjasama penuh kepada Indonesia, koneksi lintas batas dan privilege yang mungkin dimiliki Reza di sana membuatnya sulit untuk. Saya menduga Reza karena dia dapat mengelola bisnis offshore-nya dengan relatif aman sambil menghindari hukum Indonesia. Pencabutan paspor oleh Indonesia merupakan langkah penting. Namun jaringan keuangan raksasa migas ini mungkin sudah kewarganegaraan atau dokumen perjalanan alternatif yang sulit untuk dilacak. Meskipun itu adalah buronan kelas kakap, proses red notice di Interpol tidak bisa secepat kilat, teman-teman. Tidak bisa langsung satset begitu. Polri sudah menyatakan bahwa proses pengajuan red notice masih dalam tahap telaahan atau assessment di markas besar Interpol di Lyon. Sayangnya, jeda waktu yang berbulan-bulan ini adalah hal yang paling krusial, teman-teman. Dalam periode ini, Reza Khalid bisa saja berupaya keras untuk yang pertama pasti melakukan pencucian uang. Dia memindahkan aset dan dana fantastisnya ke negara yang lebih kebal hukum atau di luar jangkauan Interpol. Kejagung sendiri telah menyita sejumlah aset mewah termasuk rumah sebagai langkah antisipasi TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Kedua, dalam waktu jeda proses Interpol ini, dia bisa membeli perlindungan. Dengan kekayaan yang Theodolar, dia bisa menyewa pengacara internasional terkemuka, bahkan berupaya membeli perlindungan dari oknum di negara persembunyiannya. Yang ketiga, dia bisa melakukan lobby politik. Upaya menghubungi Hashim Mjojo Hadikusumo adalah bahwa Reza Khalid masih berupaya untuk mencari jalur kompromi dengan pemerintah Indonesia. Meskipun kita tahu telah gagal melalui jalur seperti yang diberitakan oleh media Tempo. Perburuan Reza Khalid ini lebih dari sekadar penangkapan buronan, teman-teman. Ini adalah upaya final Presiden Prabowo Subianto untuk mengeksekusi janjinya, memutus rantai transnasional yang diyakini Prabowo menjadi penyebab paradoks Indonesia. Yang kaya bertambah kaya, yang miskin bertambah miskin, dan alhasil jurang antara orang kaya dan orang miskin di Indonesia menganga lebar. Yang jelas, keputusan Prabowo menolak sogokan 41,5 triliun dan lobi dari saudaranya sendiri itu adalah kartu mati bagi Reza Khalid. Raja Migas itu kini tidak memiliki opsi lain selain terus melarikan diri karena semua jalur kompromi ke istana telah ditutup oleh Prabowo. Meskipun keberadaannya masih samar, sinyalnya sangat jelas ya. Reza Khalid ada di wilayah yang memberinya akses dan perlindungan finansial terbaik, mengerucut kuat ke Malaysia.
Keberhasilan penangkapan Riza Khalid akan menjadi momentum bagi ketegasan Prabowo sekaligus menjadi lonceng kematian bagi era oligarki bayangan. Ya, namun arti kedaulatan hukum Indonesia kembali akan tunduk pada bayangan kekuasaan uang dan oligarki. Masalah utama waktu saya menerima tugas sebagai presiden, masalah utama yang saya lihat adalah kebocoran kekayaan negara. Apapun yang kita inginkan, mustahil kita capai kalau kekayaan kita tidak kita kuasai, tidak kita kelola. Kekayaan itu ibarat darah di suatu badan. Kalau darah kita bocor, mengalir sekian cc, sekian cc, sekian cc, di ujungnya manusia badan itu mati. Sama, suatu bangsa, suatu negara itu sama ibaratnya sebagai badan, dan darahnya itu adalah kekayaan, darahnya itu wealth, sumber daya. Sumber daya ujungnya menjadi uang. Tapi uang sumbernya itu dari sumber daya. Kalau sumber daya kita bocor, darah kita hilang. Kalau hilangnya terus-menerus, tahun-tahun, bertahun-tahun, berdekade-dekade, sudah pasti, saudara-saudara, tidak usah orang pinter, tidak usah S3, untuk di ujungnya kita akan gagal sebagai suatu bangsa. Karena itu di awal pemerintahan saya berusaha untuk pertama mengerti, mencari, memahami di mana kekayaan kita semuanya.